sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson from the Bible. Halo, bersama dengan saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini kita akan belajar dari Alkitab. I do not know when you will see this, but I am interested in Mary, who became the mother of Jesus. Saya tidak tahu kapan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan tayangan ini, tetapi hari ini kami rindu untuk berbagi pelajaran tentang Maria, Ibu Yesus. Mary was a very special girl. Maria ini adalah seorang gadis atau seorang perempuan yang istimewa. And you can read her story in Luke chapter 1, verses 26 to 56. Dan mengenai kisah Maria ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 56. But for this lesson, we're just going to read right now verses 26 to 33 and verse 38. Tetapi untuk pelajaran kita hari ini, kita hanya akan mengambil untuk ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-33 dan kita lompat ke ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat ke-33 dan ayat yang ke-38. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Di dalam ayat yang ke-38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Now, Mary was probably 14 or 15 years old at this time. Pada waktu itu Maria umurnya kira-kira 14 atau 15 tahun. And her family came from the priest tribe of Levi. Dan keluarga mereka itu berasal dari garis keturunan para imam, yaitu suku Lewi. Now, Mary's life is an example for us today. Nah, kehidupan Maria ini bisa menjadi suatu teladan atau contoh bagi kita yang hidup sekarang ini. We know that she was pure, Kita tahu bersama bahwa dia adalah seorang perawan yang suci. and she walked with God. She could hear from God. Dia hidup berjalan dengan Tuhan dan dia mendengar suara Tuhan. And she was not being held by the things of this world. She was free to worship God. Dan seorang Maria, dia tidak dikendalikan oleh dunia ini. Dia bebas dalam menyembah Tuhan. And she was willing to do God's will.
Dan Maria rela melakukan kehendak Tuhan. And she was faithful to the very end. She was at the cross when Jesus died, and she was with the disciples on the day of Pentecost. Dan Maria ini dia setia sampai akhir hidupnya. Bagaimana dia berada di bawah kayu salib ketika Yesus disalibkan. Dan bahkan Maria bersama-sama dengan para murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Now, when the angel came to her, he said, "You are very favored of God." Ketika malaikat datang mengunjungi Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai oleh Tuhan." And the angel told her what God wanted her to do. Dan malaikat itu menyampaikan kepada Maria apa yang Tuhan kehendaki untuk Maria lakukan. And this was a big decision for Mary. Dan ini merupakan suatu keputusan yang besar untuk Maria. Because she would have a baby without a husband. Karena Maria akan melahirkan bayi tanpa seorang ayah. And people would laugh and mock and cause her trouble. Karena kalau melakukan hal yang demikian tentu saja orang-orang akan mengejek Maria dan membuat Maria hidupnya dalam kesulitan. It was a very difficult decision to make. Nah, ini satu keputusan amat sangat sulit, amat sangat berat untuk diambil oleh seorang Maria. Should she do what the angel said, or should she say, "No, go find somebody else"? Apakah Maria harus melakukan seperti apa yang diperkatakan oleh malaikat, atau Maria katakan, cari saja orang yang lain. But we know what was in her heart. Tetapi kita tahu bersama apa yang ada di dalam hati Maria. I want to read in Luke chapter 1 verses 46 through 49. Mari kita baca masih di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ini, tetapi di dalam ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus." In verse 46, Mary says, "My soul is always praising God." Di dalam ayat yang ke-46 sesungguhnya di situ dikatakan Maria berkata, jiwaku atau rohku selalu memuliakan Allah, senantiasa memuliakan Tuhan. And in verse 47, she's rejoicing over something that God did. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-47 bagaimana Maria bergembira, hatinya bergembira karena apa yang Tuhan telah kerjakan. And why this rejoicing and worship? Mengapa ada suatu sukacita kegembiraan? Mengapa ada penyembahan seperti ini? The scripture says that God lifted up his little servant Mary. Karena Alkitab sendiri telah mengatakan bagaimana Allah memperhentikan kerendahan hambanya atau meninggikan hambanya Maria. Yeah, God had done great things through her. Bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar melalui Maria. And he would have mercy to all generations. Dan bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada generasi ke generasi, turun-temurun. He was doing mighty works on this earth. Bagaimana Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa di muka bumi ini. And he would bring down rulers and he would lift up the humble. Bagaimana Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hatinya. And God would fill the hungry and he would leave the rich empty. Bagaimana Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar atau mengenyangkan orang yang lapar dan mengusir orang kaya pergi dengan tangan hampa. He helped his servant and he has mercy for everyone. Bagaimana Tuhan menolong hambanya dan memberikan belas kasihan kepada semua orang. But look what it says in verse 48. Mari kita lihat apa yang ditulis dalam ayat yang ke-48 dalam kitab Lukas 1 ini. He's looked at the humility of his maidservant. Sebab Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya, hamba perempuannya.
What it is saying is Mary was willing to do what God had asked. Di sini mau mengatakan bahwa Maria bersedia dan rela melakukan apa yang Tuhan minta untuk dia kerjakan. She wasn't looking at what would people think or the circumstances. She trusted God. Maria tetap mempercayai Tuhan dan dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang atau seperti apa situasi yang harus dihadapinya. And the word servant here in the Greek is actually a love slave. Nah, kata hamba di dalam ayat yang ke-48 ini kalau kita lihat di bahasa aslinya ya, bahasa Yunani itu adalah sebenarnya mempergunakan kata budak ikatan, budak yang terikat. Remember, we read in verse 38, Mary said, "Let it be unto me. I am a servant." Kita ingat ya di dalam ayat yang ke-38 bagaimana Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. A servant has to do what the master says. Seorang hamba, seorang budak harus melakukan apa yang tuannya minta untuk dia kerjakan. And she was saying, God, I will do whatever you ask me to do. Maria berkata, Tuhan, aku akan melakukan apapun yang engkau kehendaki untuk aku lakukan. And this is total surrender. This is total giving over to what God wants. Nah, inilah yang menjadi maksud dari bagaimana kita berserah penuh, suatu penyerahan total kepada apa yang Tuhan inginkan. So she was saying, God, I will be a servant that is tied to you by love. Jadi Maria sementara mau mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi hambamu yang terikat oleh kasih-Mu. Now let's look at what she was saying. Mari kita perhatikan lebih seksama lagi dengan apa yang dikatakan oleh Maria ini. It's in Exodus chapter 21, verses 2 to 6. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-21 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Okay, here was a man that could be a free man if he wanted to be. Di sini ada seorang pria sebagai budak, dia bisa saja menjadi orang, sangat bisa menjadi orang merdeka jika dia mau. But he says, I love my master and I will become a slave for all of my life. Tetapi budak pria ini dia berkata, aku mengasihi, aku cinta kepada Tuanku dan aku bersedia untuk tetap melayani dia seumur hidupku oleh karena kasihnya ini. Now, once he made that decision, he could not change it. Sekali seorang budak ini mengambil keputusan seperti itu, dia tidak punya lagi kesempatan untuk merubah keputusannya. But he would choose it so that he could serve his master forever. Dia memilih untuk tetap menjadi budak agar supaya bisa melayani tuannya seumur hidupnya. He would become a slave, but a slave because he chose to love the master. Dia rela untuk terus menjadi budak, tetapi ini adalah pilihannya untuk terus umur hidup menjadi budak bagi tuannya. Now, the sign was he would have his ear pierced. He'd make a hole, probably right up at the top of the ear. Nah, tandanya adalah dengan dia menusuk telinga ya. Kemungkinan bagian yang ditusuk di telinga adalah bagian atas dari telinganya itu. And once you did that, there was no changing back. Sekali Anda melakukan hal ini, menusuk telinga, tidak ada lagi istilahnya untuk berbalik kembali. This was making him a very special servant. He would be an honored servant.
Dan ini akan menjadikan dia sebagai hamba yang istimewa, hamba yang terhormat. Now we see this in the life of the Apostle Paul. Dan hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. In Romans chapter 1 and verse 1, he says, Paul, a servant or a love slave of Jesus Christ. Kalau kita lihat Roma 1 ayat 1 di situ dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus atau hamba yang terikat dalam kasih pada Yesus Kristus. And in Titus chapter 1 and verse 1, Paul, a servant of God, a love slave of God. Kita juga bisa lihat dalam Titus 1 ayat 1 dari Paulus, hamba Allah atau hamba kasih Allah. So when we come to Jesus, we become free from sin. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita dibebaskan, dimerdekakan ya dari dosa, perbudakan dosa. And many people come to Jesus and they are Christians, but they are not the servants of God. Ada begitu banyak orang datang kepada Yesus, ya mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka bukan hamba Kristus. But many people, the Bible says, choose to follow Jesus. Tetapi ada begitu banyak orang yang memilih, ambil keputusan untuk melayani Yesus. And when we choose to follow Jesus, we're saying, make me a love slave forever. Dan di saat kita memilih mengambil keputusan untuk melayani Yesus, kita sementara berkata, mari jadikanlah aku ini hambamu untuk selama-lamanya. Paul writes in Galatians 1:10, am I now trying to please men? If I was trying to please men, I would not be a servant to Christ. Kalau kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 10 bagaimana Rasul Paulus ya, dia berkata, adakah aku coba berkenan kepada manusia sehingga aku masih mau mencoba sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. And Jesus became this same kind of servant to us. Dan Yesus menjadi budak atau menjadi hamba yang sama seperti itu, saudaraku, untuk kita. Look what it says in Philippians 2, verse 7. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, Yesus ya, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. And that word servant is the same word that Mary said. It's the love slave. Nah, dalam Filipi 2 ayat 7 kata hamba ini memiliki kata yang sama sekali, sama ya, persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Maria sebagai hamba. And this is why the scripture says we love him because God first loved us. Itulah sebabnya bagaimana Alkitab menuliskan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Now, I do not know what is in your life today. Kami tidak tahu seperti apa atau apa yang ada di dalam hidupmu saat ini. But I do know that we need to come to Jesus and accept him as our Lord and Savior. Tetapi satu hal yang kami ketahui, satu hal yang kami ketahui dengan pasti, mari kita datang kepada Yesus menjadikan dia juru selamat kita. And I hope you have given your heart to Jesus and said, Jesus, forgive my sins and accept me as your child. Kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara sekalian Anda sudah menyerahkan hatimu kepada Yesus dan menerima dia dan berdoa supaya Tuhan menerima engkau sebagai anaknya. Now, if you do that, you will go to heaven. You are saved. Jika Anda melakukan itu, Anda percaya sepenuhnya kepada Kristus, menerima dia sebagai juru selamat, Anda pasti akan masuk surga, saudara. But Jesus said, follow me, become my servant. Tetapi Yesus berkata, mari ikutlah aku dan jadilah hambaku. Jadilah hamba Kristus, saudara. And when we choose to be the servant, we're saying it is forever. Dan ketika kita memilih mengambil keputusan menjadi hamba Kristus, itu berarti saudara kita hamba Kristus selama-lamanya. Jesus becomes our master and we cannot choose what we do anymore. Di mana Yesus menjadi Tuhan kita dan kita sudah tidak punya lagi hak untuk memilih ya saudara. Kita sudah tidak punya hak lagi. And why would we do this? Mengapa kita melakukan ini saudara? Because we love Jesus so much. Karena kita mengasihi Yesus dengan amat sangat.
and he loves us. Dan karena Kristus juga sungguh amat sangat-sangat besar mengasihi kita. And we say, Lord, I will do anything you say. Dan kita berkata, Tuhan, aku akan melakukan apa saja yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan. You know, a servant, again, has no choice in what he does. Sekali lagi, seorang hamba, seorang budak tidak punya pilihan apa-apa untuk bisa melakukan sesuatu dalam hidupnya. If he has a bad headache and the master says, go work in the garden, he has to go work. Jika seorang hamba atau budak dia sementara lagi sakit kepala, tiba-tiba tuannya menyuruh pergi dan bekerjalah di kebun, dia harus sekalipun dalam keadaan sakit. And the master says, I want you to do this. And the servant cannot say, I don't want to. Dan apabila seorang tuan memerintahkan kepada hambanya ini, engkau harus melakukan hal ini dan hal itu. Seorang hamba tidak boleh menolak, tidak bisa sama sekali menolak perintah. Have we made that choice with Jesus today? Saudaraku, hari ini apakah kita sudah mengambil keputusan seperti itu untuk menjadi hamba bagi Kristus? Romans 12:1 says to give your bodies as a living sacrifice. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. In other words, lose your choice to make a choice. Artinya saudaraku, Anda harus meniadakan segala pilihan-pilihanmu untuk satu pilihan ini menjadi hamba. Too often we say, God, I have a better idea. Let's do your will like this. Terlalu sering kita berkata, ya Tuhan, saya punya ide-ide yang lebih bagus. Mari lakukan saja seperti yang ide-ide saya ini. If God had asked you where Jesus should be born, would you choose a little stable with animals? Misalnya kalau Tuhan minta seperti Tuhan Yesus, Yesus silakan pilih saja di mana tempat ya, di mana saja engkau mau engkau dilahirkan. Apakah Yesus akan memilih untuk lahir di kandang domba, tempat yang hina? Would you have chosen the cross for Jesus and all the suffering that he went through? Saudaraku, maukah Anda memilih salib dan melalui segala penderitaan demi ikut Yesus? We cannot understand God's ways. Saudaraku, kita tidak pernah bisa memahami sepenuh-penuhnya jalan-jalan Allah. But God wants us to trust him and love him. Tetapi Tuhan rindu agar supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengasihi Dia dengan sepenuh hati. So we learn by the hard things that we go through. Jadi saudaraku, kita belajar dari segala bentuk masa-masa sulit yang kita lalui dalam hidup ini. And we know that Jesus will never make us do something that is bad for us. Dan kita tahu bersama Tuhan Yesus tidak akan pernah melakukan sesuatu yang buruk bagi kita. Now Mary had a choice. She could say no to that angel. Maria punya pilihan. Dia bisa saja berkata tidak kepada malaikat yang datang memberitahukan hal tersebut kepada Maria. She was free to run her own life until verse 38. Maria punya kebebasan untuk menjalani kehidupannya sendiri sampai di ayat yang ke-38 dari Lukas pasal 1 tadi. And that's where she said, I am your servant, be it unto me as you have said. Karena di dalam ayat yang ke-38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. She was saying, take me to the door and put a hole in my ear. Maria sementara berkata, bawalah saya ke depan pintu atau ke tiang pintu dan tusuklah telinga saya. And forevermore I will serve my Lord. Dan untuk selama-lamanya aku akan senantiasa melayani Tuhanku. Remember, once she became pregnant, she could not change it. Ingat baik saudara, sekali Maria itu mengandung anak di dalam kandungannya, dia tidak akan pernah bisa mengubah itu. She could not say, angel, this sounds like a good thing to do. I'll try it. Maria tidak bisa berkata kepada malaikat, kedengarannya hal ini bagus. Oh, yuk kita coba. But if it gets hard, I quit. Tetapi kalau situasi menjadi semakin berat, saya berhenti saja, tidak mau meneruskan melakukan hal ini. And come on, how many times have you and I said, we'll serve God, but when it gets hard, we quit?
Ayolah saudaraku, berapa sering di saat kita melayani Tuhan dan ketika situasi bertambah pelik, bertambah sulit, bertambah sukar, kita berhenti melayani Tuhan. God does not want people that will quit and walk away. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang berputus asa, berhenti di tengah jalan dan berbalik. Jesus took marks in his hands and on his body for you and I. Tuhan Yesus berani menerima tanda ya di tangannya untuk mati bagi saudara dan saya. And he wants us to take his mark on our lives and serve him. Dan juga Tuhan rindu agar supaya kita mengambil tanda yang sama seperti Tuhan Yesus dan melayani Dia. She could not change the story once it started. Maria tidak bisa mengubah kisah hidupnya ketika dia sudah memutuskan untuk memulai hal tersebut. And she was marked forever with what her choice was. Dan Maria ditandai menerima tanda untuk selama-lamanya untuk keputusan yang dia ambil ini. But as we read, she was willing to humble herself, and God has lifted her up mightily. Dan bagaimana kita melihat selanjutnya kita baca dalam Alkitab tadi ya, bagaimana Maria merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan Tuhan meninggikan dia. And we all look at Mary and say, what a wonderful person. Dan ketika kita melihat, memperhatikan seorang Maria, kita berkata, wah Maria itu orang yang pribadi yang luar biasa. But she had to live every day with problems. Tetapi Maria harus menjalani hidupnya pada waktu itu hari lepas hari dengan masalah demi masalah. And I want to challenge you today. What are you willing to suffer for Jesus? Satu tantangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, Saudara, bagian dari hidup manakah yang Anda rela untuk menderita bagi Yesus? We read in Philippians 3:10, oh, that I may know Jesus. Kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 10, oh, agar supaya aku bisa mengenal Yesus. And we want to know the power of his resurrection. Dan bagaimana kita rindu untuk mengenal kuasa kebangkitannya. But don't stop reading that verse right there. Tapi jangan berhenti membaca Alkitab ayat itu hanya sampai di ayat itu, saudaraku. Because it goes on and says, and the fellowship of his suffering. Dan juga karena di dalam ayat itu dilanjutkan agar supaya kita juga mengenal persekutuan di dalam penderitaannya. What are you willing to go through for Jesus? Saudaraku, sampai sejauh mana Anda rela untuk melayani Yesus? Mary chose shame and rejection to serve God. Maria memilih dipermalukan, ditolak untuk dia melayani Tuhan. But she had to trust God all of her life. Tetapi Maria harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan di sepanjang hidupnya. And she was faithful to the very end. Dan bagaimana Maria tetap setia sampai pada akhirnya. She says, here I am because I choose to be the humble servant of God. Maria berkata, ini aku karena aku memilih melayani Tuhanku. Are you willing to say that today? Saudara, hari ini apakah Anda juga rela, sedia untuk mengatakan hal yang sama? You have come to Jesus and accepted him as Savior, but have you surrendered your whole life? Anda sudah datang kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah Anda rindu untuk berserah penuh melayani dia sebagai hamba seumur hidupmu? Do you remember the story of Joshua back in the Old Testament? Ingatkah saudaraku akan kisah Yosua yang ada di dalam Perjanjian Lama? The people were, some were of the people of Israel were serving God and some were serving false idols. Pada masa Yosua, saudaraku, bangsa Israel ada sebagian yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi ada yang melayani ilah-ilah berhala atau Tuhan yang palsu. But this leader of Israel said, me and my house will serve God. Tetapi pemimpin Israel pada waktu itu, Yosua, dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah atau kami akan melayani Tuhan. Is that your declaration today? Saudaraku, apakah itu pernyataanmu pada hari ini? Because like Mary said, be it unto me according to your word. Karena sama seperti Maria, dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
She said, I am the love servant of the Lord. Maria berkata, aku ini adalah hamba kasih dari Tuhanku. I hope you can say that today. Kami sangat berharap Bapak Ibu juga bisa mengatakan hal yang sama, menyatakan hal yang sama hari ini. I hope you can tell Jesus, I'll go through anything to serve you. Kami sangat berharap Bapak Ibu menyampaikan, mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku akan berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai sejauh mana Engkau inginkan melayani Engkau seumur hidupku. So search your own heart. Saudaraku, mari selidikilah hatimu sendiri. Have you truly said, Jesus, you are my Savior? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh berkata bahwa Yesus, Engkau satu-satunya juru selamatku? Have you also said, Lord, I am your love slave. Let your will be done in my life. Dan sudahkah Anda berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini adalah hamba kasih-Mu, melayani Engkau seumur hidupku. So that is what you can think about today. Inilah yang saudara perlu renung-renungkan di sepanjang hari ini. May the Lord bless you and teach you. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan bahkan mengajari Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dan lebih lagi. Sekarang waktunya